Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Jemaat GKB Ebenezer Pulau Mas yang diberkati Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini, bukan anak gampangan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Seorang teolog bernama C.S. Lewis, dia pernah berkata, jika engkau merindukan agama yang membuatmu nyaman, maka saya tidak merekomendasikan kekristenan. Hidup Kristen itu berat, tidak gampang. Tuhan memperhadapkan para pengikutnya kepada fakta hidup Kristen yang berat. Harus memilih jalan hidup yang sempit, bukan yang lebar dan populer dan yang diinginkan banyak orang. Membangun di atas dasar batu karang, ketaatan yang kokoh, bukan di atas sikap kerohanian yang santai dan gampang. Berjaga-jaga bukan saja terhadap para pengajar sesat yang berbulu domba, tapi bersifat serigala. Sikap gereja masa kini cenderung mementingkan jumlah daripada mutu atau kualitas, dan tidak segan mengorbankan prinsip firman Tuhan dengan cara duniawi. Hukum Kristus menetapkan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini adalah jawaban atas pertanyaan dalam Mazmur 15 ayat 1. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Di sini Tuhan menunjukkan bahwa tidaklah cukup untuk sekedar berkata Tuhan, Tuhan. Kita bisa mengakui Kristus sebagai guru dengan kata-kata semata, berseru kepadanya, mengakui dia dalam doa, maupun ketika bercakap-cakap dengan sesama. Kita berkata itu tepat sebab memang dialah guru dan Tuhan. Namun, apakah ini saja cukup untuk membawa kita ke surga? Bahwa sepenggal basa-basi seperti ini akan diberi imbalan sebesar itu. Atau bahwa dia yang mengenal dan menghendaki hati akan bisa diperdaya dengan hal-hal lahiriah seperti ini. Namun jika kesan batinnya tidak sesuai dengan ungkapan lahiriah, kita tak lebih dari gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapanya yang di surga merupakan suatu syarat untuk masuk kerajaan surga. Sekalipun demikian, ini tak berarti bahwa kita dapat memperoleh keselamatan dengan usaha kita sendiri. Ketaatan pada kehendak Allah memang merupakan syarat yang tetap berlaku untuk keselamatan. Namun Kristus juga menyatakan bahwa ketaatan itu merupakan kasih karunia yang berkaitan dengan keselamatan dalam kerajaan Allah. Mana yang kita pilih dalam menjalani kehidupan di dunia? Jalan sempit atau lebar? Melakukan kehendak Bapa atau tidak? Namun sesungguhnya ini bukan pilihan. Sebab selain masing-masing mempunyai konsekuensi dalam kekekalan, melakukan apa yang Kristus ajarkan adalah satu-satunya batu karang yang teguh dan merupakan satu-satunya cara membangun fondasi yang akan menopang dan memampukan kita untuk tetap bertahan hingga akhir zaman. Tuhan memberkati kita. Shalom.